Saudara-saudari buah hati Allah, pernahkah Anda merasa tidak nyaman ketika hidup Anda tidak sesuai dengan tradisi keluarga? Ada rasa khawatir ketika keputusan yang kita ambil tidak disetujui keluarga, komunitas, atau lingkungan sosial. Kita takut dicap durhaka, aneh, tidak tahu adat, atau dianggap melawan arus. Dalam budaya kita di Indonesia, persetujuan sosial seringkali terasa lebih menentukan daripada ketaatan pribadi kepada Tuhan. Kita belajar sejak kecil untuk jangan beda, jangan bikin malu keluarga, dan ikuti saja yang sudah ada. Tanpa sadar, banyak orang hidup bukan berdasarkan siapa mereka di hadapan Tuhan, tetapi siapa mereka di mata manusia. Firman Tuhan hari ini berbicara tepat ke titik ini. Ayat bacaan kita hari ini dari Injil Lukas 1 ayat 57 sampai dengan ayat 66. Dan secara khusus kita akan membacakan ayat emasnya, yaitu ayat 60. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Ayat ini kelihatannya sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung gempa rohani yang besar pada masa itu. Inilah alasan mengapa tema khotbah hari ini adalah era baru. Identitas ilahi mendahului persetujuan manusia. Pada masa itu, pemberian nama bukan sekadar formalitas. Dalam budaya Yahudi, nama adalah identitas, garis keturunan, kehormatan, dan masa depan. Anak laki-laki pertama hampir selalu diberi nama sesuai nama ayah atau leluhur. Maka ketika semua orang yang hadir dalam upacara itu ingin menamai bayi tersebut Zakaria, mereka sedang mempertahankan tradisi, stabilitas sosial, dan kelangsungan nama keluarga. Semuanya terlihat benar, wajar, dan religius. Namun, justru di tengah kewajaran itulah Allah bekerja dengan cara yang berbeda. Elisabet berkata, "Jangan diberi nama Zakaria, ia harus dinamai Yohanes." Nama yang asing bagi keluarga Zakaria, bukan nama warisan, dan tidak akan disetujui oleh lingkungan sekitar. Yohanes berarti Tuhan itu murah hati. Melalui nama ini, Allah sedang menyatakan sesuatu. Bayi ini tidak lahir untuk meneruskan nama Zakaria, tetapi untuk membuka jalan bagi kasih karunia Allah yang akan dinyatakan penuh di dalam Yesus Kristus. Identitas ilahi Yohanes ditetapkan sebelum ada persetujuan manusia. Ketika keluarga besar keberatan mengenai nama itu dan bertanya kepada Zakaria yang masih bisu untuk menanyakan pendapatnya, Zakaria menulis, namanya adalah Yohanes. Pada saat Zakaria menuliskan nama Yohanes, saat itulah mulutnya terbuka kembali dan bisa kembali berbicara. Ini bukanlah hal kebetulan. Firman Tuhan sedang menegaskan bahwa ketaatan kepada identitas ilahi memulihkan suara yang dibungkam. Ketidakpercayaan membuat Zakaria bisu, tetapi ketaatan membuka kembali mulutnya. Tuhan tidak menunggu semua orang setuju. Tuhan menunggu hati yang taat. Jika kita tarik ke konteks kita hari ini, masalahnya tidak jauh berbeda. Banyak orang percaya hidup dengan identitas yang ditentukan oleh ekspektasi sosial. Kita memilih jurusan, pekerjaan, pasangan hidup, bahkan pelayanan, bukan karena panggilan Tuhan, tetapi karena pengaruh lingkungan. Kita lebih takut mengecewakan manusia daripada akibat dari tidak taat kepada Tuhan. Akibatnya, banyak orang Kristen aktif secara agama, tetapi kehilangan arah secara rohani. Isi hati Tuhan bagi kita hari ini sangat jelas. Tuhan ingin kita tahu bahwa identitas kita di dalam Dia sudah ditetapkan lebih dulu sebelum dunia memberi label apapun. Tuhan tidak membangun hidup kita berdasarkan tepuk tangan manusia. Dia membangun hidup kita berdasarkan kehendak-Nya. Seringkali persetujuan manusia datang belakangan atau bahkan tidak pernah datang. Namun itu tidak membatalkan kebenaran panggilan Tuhan. Di Indonesia kita hidup dalam budaya yang menjunjung tinggi harmoni dan kesopanan. Itu baik. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa harmoni tidak boleh mengorbankan ketaatan. Damai tidak boleh dibeli dengan kompromi terhadap kebenaran. Ada momen ketika kita harus berdiri tenang seperti Elisabet, berkata dengan lembut tetapi tegas, "Jangan nama lain, ia harus dinamai Yohanes." Aplikasi praktisnya sangat nyata. Dalam keluarga, kita dipanggil untuk menghormati orang tua, tetapi juga berani taat kepada Tuhan ketika panggilannya berbeda dari harapan keluarga. Dalam pekerjaan, kita dipanggil untuk bekerja dengan penuh integritas, meskipun kejujuran membuat kita terlihat tidak fleksibel. Dalam pelayanan, kita dipanggil untuk setia pada role yang Tuhan berikan, meskipun tidak populer dan tidak terlihat. Dalam komunitas orang percaya,
kita dipanggil untuk menghargai perbedaan panggilan, bukan menyeragamkan semua orang. Dan dalam masyarakat Indonesia, kita dipanggil menjadi terang, bukan cermin kebudayaan yang kehilangan arah. Ada 2 pertanyaan reflektif yang perlu kita renungkan hari ini. Pertama, apakah saya sedang hidup berdasarkan identitas yang Tuhan berikan atau identitas yang disetujui lingkungan? Kedua, bagian mana dalam hidup saya yang sebenarnya sudah Tuhan beri identitasnya, tetapi saya masih menunggu izin manusia untuk menjalaninya? Banyak orang menunda ketaatan karena menunggu persetujuan. Padahal firman Tuhan hari ini menegaskan, era baru dimulai ketika kita berani taat lebih dulu. Tuhan tidak sedang mencari orang yang paling disetujui manusia, tetapi yang paling setia pada panggilan Tuhan. Ketika kita taat, Tuhan sendirilah yang akan mengerjakan dampaknya. Ketika Zakaria taat, seluruh daerah itu dipenuhi rasa takut akan Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Karena itu, mari kita merespon firman Tuhan ini dengan kerendahan hati. Kita mengakui bahwa seringkali kita mengabaikan suara Tuhan demi rasa aman sosial. Kita mengaku bahwa kita terlalu sering menunda ketaatan. Hari ini kita memilih untuk kembali pada identitas ilahi yang Tuhan tetapkan atas hidup kita. Mari kita ucapkan deklarasi iman ini bersama-sama, perlahan dan berulang di dalam hati. Aku telah menerima identitas dari Tuhan. Aku tidak hidup dari persetujuan manusia. Aku taat bahkan sebelum aku mengerti apa panggilan Tuhan itu. Aku berjalan dalam rencana Allah. Identitasku dituliskan sendiri oleh Tuhan. Hidupku membuka jalan bagi kehendak-Nya. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa dan lagu pujian yang selalu baru setiap harinya, yang berjudul Namaku Ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan, aku mengaku, aku sering ragu, aku takut berbeda, ku bersyukur Engkau itu setia. Aku berdiri dalam sunyi di antara suara manusia, namun firman-Mu memanggil, Engkau sebutkan namaku. Namaku darimu, hidupku milikmu, aku taat padamu, walau ku Aku belajar percaya, meski tak semua ku mengerti. Langkahku Kau pimpin, hatiku Kau teguhkan. Namaku darimu, hidupku milikmu,
Amin.